Ku menunggu surat laporanmu. Jadi teman-teman, berita terbaru adalah pemerintah Indonesia mencoba menyakiti teman-teman saya, saudara-saudara saya, dan juga keluarga saya yang ada di Indonesia dengan berbagai cara untuk menjerat mereka ke dalam undang-undang penistaan agama. Jadi mereka akan, pemerintah Indonesia akan menyandera mereka supaya saya datang ke Indonesia. Desperate banget ya. Tuhan lindungi teman-teman saya yang ada di Indonesia, yang bekerja sama dengan saya dalam penginjilan untuk Indonesia, membongkar ajaran kampret Islam di Indonesia. Lanjut ya. Muhammad juga, si Asu Muhammad juga menyusun pernyataan yang dapat berarti banyak dan pernyataannya itu tidak lazim dalam bahasa Arab. Contohnya, mereka yang dia sebut sebagai istri-istrinya. Kalimat ini digunakannya untuk menutupi jumlah istri Muhammad yang sebenarnya. Bagi mereka yang hatinya baru-baru ini berdamai dengan kebenaran, kalimat ini ada di QS 9 ayat 60 ya, digunakan Muhammad untuk memberi uang bagi suku bangsanya yakni Quraisy. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar? Kalimat ini di QS 24 ayat 11 sebenarnya ditujukan bagi Abdullah bin Abi Salul yang adalah salah satu ketua suku yang berwibawa. Dia mempermasalahkan perserongan yang dilakukan Aisyah dan memberitakan kemana-mana dan membesar-besarkannya. Muhammad menghukum orang-orang yang lemah, tapi dia takut pada pemimpin suku seperti Abdullah bin Abi Salul ini ya. Dan karenanya dia menggunakan kalimat yang mengaburkan siapa yang sebenarnya dia bicarakan agar tidak tampak langsung menyerang Abdullah. Gosip. Jadi Muhammad demen banget sama gosip dan bikin gosip. Buat Anda, kalau Anda adalah laki-laki, beneran pria yang punya titik, tapi Anda senangnya bergosip, saya sarankan Anda pakai lipstik ya. Kalau pakai lipstik Anda boleh ngegosip. Jangan pakai rok, pakai lipstik supaya gampang ngegosipnya. Ya. Mungkin zaman dulu si Muhammad nggak ada lipstik ya, makanya pakainya celak ya biar kayak wanita. Nah, kita lanjut ya. Di bahasa manapun, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan yang menjelaskan seseorang, maka penulis atau pembicara terlebih dulu akan menyebut nama orang itu dan lalu menggunakan kata ganti orang. Misalnya dia atau mereka. Sebaliknya, Quran miliknya si Asu Muhammad justru memulai kalimat dengan kata ganti orang terlebih dahulu dan lalu menyiratkan siapa orang itu secara samar. Gaya bahasa seperti ini menguntungkan si Asu Muhammad dan para ulama muslim selanjutnya dalam mengubah-ubah siapakah yang disebut dalam kata ganti orang tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Contohnya, si Asu Muhammad menyinggung tentang para wanita di Quran Surah 4 An-Nisa ya di ayat 25, dan dia menyebut kalimat ini. Apa sih sayang? Ini sayang ini. Majikanku si sayang. Ya. Kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji yaitu zina. Kata ganti orang mereka tidak jelas. Tidak jelas. Kita close. Ini lagi ya. Dan siapa sebenarnya atas mereka supaya hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Dan kalimat ini pertama-tama pembaca harus mengetahui terlebih dahulu tentang wanita-wanita merdeka untuk bisa memahami kelompok wanita pertama,
yang dia sebut, disebutnya dengan kata mereka. Nah, makanya kalau di Quran itu kan banyak kata kami menciptakan, kami memberikan, kami memerdekakan, kami membawa Musa keluar dari Mesir. Nah, kaminya ini siapa kan bingung, ya kan? Kalau kaminya itu adalah Allah dengan siapa? Kaminya ini siapa? Bingung. Apakah Muhammad juga saat itu mengeluarkan Musa dari Laut Merah, dari Mesir? Nah, Allah dan Muhammad dan siapa lagi? Si Jibril. I'm almost done. I'll play with you later, okay? I'm almost done. I promise. Ya, Mami bentar lagi selesai. Mana kita? Beginilah kalau udah kangen sama Mami ya. Nah, itu aja dulu teman-teman ya. Jadi, itulah alasan mengapa saya membuat topik ini. Hanya orang yang tidak waras yang bisa mengerti Quran. Oke, topik berikutnya adalah kronologi penulisan Quran. Oke, teman-teman yang ada di YouTube channel, terima kasih ya sudah stay tune. Saya akan mungkin besok kita bikin update ya, apa saja yang saya kerjakan selama saya konferensi dan juga outreach atau penginjilan ke teman-teman Arab. Ya, ternyata Arab itu sudah banyak yang keluar dari Islam, meninggalkan Islam. Jadi nanti saya akan share video-video selama saya di konferensi dan juga penginjilan. Ya, teman-teman di YouTube, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.